Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ali baitihi. Sesungguhnya baina wa ammatina wa ajdatina wa jaddatina wa masyayikhina wa masyayikhina wa la khususina syahadul kaindir. Kana sallallahu zira wa nawir duriha. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita lanjutkan di bagian berikutnya setelah mustahadoh yang mu'tada ghairu mumayyiza nasiya li'adatiha qadran wa waqtan, atau yang kita kenal dengan sebutan yang lain mutahayyira. Mutahayyira ya bingung, dalam istilah lain juga disebut dengan muhayyira, membuat orang lain bingung, yang ditanya juga akhirnya bingung, ya kan, dengan ketentuan-ketentuan yang kemarin sudah dijelaskan, termasuk juga terkait dengan mandinya kapan, terus kemudian puasanya bagaimana, ya kan, mengkodoknya seperti apa. Maka kita sekarang masuk ke bagian berikutnya, yaitu mustahadah mu'tada, perempuan yang sudah pernah haid kemudian terkena istihadah, tapi dia ghairu mumayyiza, tidak bisa membedakan antara darah kuat dan lemah. Hanya saja dia dzakira li'adatiha qadron, ingat adat kebiasaan lamanya haid, la waqtan, bukan waktunya haid. Jadi dia lupa waktunya haid itu kapan, tapi dia ingat lamanya haid itu berapa lama. Paham ya? Nah, mustahadah mu'tada ghairu mumayyiza dzakira li'adatiha qadron la waqtan, ini berarti kan sudah pernah haid dia, ya, sudah pernah suci, setelah itu istihadah. Sekali lagi dia tidak bisa membedakan antara darah yang kuat dan darah yang lemah, ya kan, atau dia dapat membedakan tapi tidak memenuhi 4 syarat mumayyiza yang telah disebutkan, dan hanya ingat kebiasaan haid. Ingat lamanya kebiasaan haid. Ingat lamanya kebiasaan haid. Lamanya, tapi mulainya kapan dia tidak ingat. Kebiasaannya berapa lama dia ingat, mulainya kapan dia tidak ingat. Maka ketentuan darahnya seperti yang akan kita jelaskan, ya. Pada waktu yang yakin ia haid, maka ia dihukumi orang yang haid. Ya, artinya bahwa dihukumi yang ya, sebagaimana orang yang haid itu kan berarti haram melakukan sholat, haram melakukan hal-hal yang diharamkan bagi perempuan yang haid, ya kan. Kemudian kalau yakin dia waktu itu adalah suci, maka seperti orang yang dalam keadaan suci, ya kan, artinya boleh kumpul dengan suaminya dan seterusnya. Sedangkan dalam waktu yang mungkin dan mungkin suci, maka hukumnya seperti mutahayyirah. Paham ya? Jadi kalau dia yakin adatnya itu misalnya dia 3 hari haid, ya kan, terus yakin ini saat saya waktu haid, gitu kan ya, maka dia dihukumi sebagaimana perempuan yang haid, gitu kan. Kemudian kalau yakin suci dihukumi sebagaimana orang yang suci. Kemudian dalam waktu yang mungkin haid dan mungkin suci, artinya dia ragu-ragu ini haid apa suci, maka hukumnya seperti halnya perempuan yang mutahayyirah. Sehingga apa? Harus ikhtiyat atau hati-hati. Ya, nah, terkait dengan mandi dan sholatnya, maka bisa dijelaskan sebagai berikut. Ya, mu'tada yang ghairu mumayyiza dzakira li'adatiha qadran la waqtan, itu wajib mandi pada waktu yang mungkin mulai putusnya haid. Ya. Namun pada daur pertama, daur itu berarti putaran, ya.
Pada putaran pertama ia harus menunggu sampai darah itu waktunya genap 15 hari. Sehingga dia harus mengkodok hari-hari yang yakin dan mungkin suci. Setelah dia mengerjakan sholat dengan ada pada hari-hari yang yakin dan mungkin suci. Paham tidak nih? Kita ulangi ya. Jadi mu'tada ghairu mumayyiza dzakira li adatiha qadran la waqtan, itu wajib mandi pada waktu yang mungkin mulai putusnya haid. Berarti mandinya itu pada waktu mungkin mulainya haid. Nah, cuman pada putaran yang pertama ia harus menunggu sampai darah genap 15 hari. Berarti kan sama seperti kemarin yang mu'tada ghairu mumayyizah, mubtadi'ah ghairu mumayyizah. Itu kan nunggu dulu sampai 15 hari baru kemudian dia mandi, ya kan? Kemudian setelah itu dia mengkodok sholat yang dia yakin, ya, sholat hari-hari yakin dan mungkin suci, ya kan? Setelah itu mengerjakan sholat dengan ada pada hari-hari yang yakin dan yang mungkin suci. Contoh misalnya bisa kita contohkan di sini ya. Kita bikin garis lagi. Tanggal 1, tanggal 2, gitu ya. Terusnya ada 5, terusnya di sini 6, ya kan? Kemudian 7, 8, 9, jadi 10, gitu. Kemudian 11, ya. Set sampai dengan misalnya terus kita bikin tanggalnya sampai tanggal 30. Ya kan? Dia ini kan lupa waktunya, tapi hanya ingat lamanya. Ketika ada seorang perempuan istihadah, dia ingat dulunya dia pernah haid 5 hari, yaitu pada 10 hari pertama. Tapi lupa mulainya kapan. Paham ya? Mulainya kapan dia lupa. Cuman dia yakin bahwa tanggal 1 dia belum haid. 10 hari pertama dia lupa, dia haidnya 5 hari. Dia haidnya itu ingatnya 5 hari. Berarti kan ingat lamanya haid saja. Tapi lupa mulainya. Cuman dulu dia yakin bahwasanya tanggal 1 itu suci. Ya. Sehingga apa? Ini bisa dipastikan tanggal 1 itu apa? Bisa dipastikan bahwa tanggal 1-nya itu suci. Ya kan? Terus kemudian tanggal 2 sampai dengan tanggal 5 ini bisa jadi haid, bisa jadi suci. Kenapa kok bisa dikatakan bisa jadi haid, bisa jadi suci? Ya, ini antara haid dan tidak. Karena ingat bahwa tadi kan ini contohnya ya 10 hari pertama. Jadi kan ini masih masuk dalam 10 hari pertama. Dia kan nggak tahu waktunya. Ingatnya hanya 5 hari itu dia ingat bahwasanya dia haid. Maksudnya haidnya 5 hari. Ya kan? Ya. Berarti di sini dia yakin haid kan? Dia yakin haid ini. Masuk dalam bagian 10 hari kan? Kan dia tadi contohnya 10 hari pertama. Berarti kan sampai di sini 10 hari pertama nih. Ya. Dia yakin tanggal 1-nya itu suci. Berarti ada kemungkinan 2 sampai 5 itu adalah bisa suci, bisa haid. Tapi setelah tanggal 5 ya itu yakin haid. Ya kan? Karena apa? Kalau seandainya tanggal 2 dia mulai haid, gitu kan? Berarti kan tanggal 6-nya bisa dipastikan haid kan? 2, 3, 4, 5, 6. Paham enggak?
2, 3, 4, 5, 6. Berarti kan 5 kan? Berarti ini diyakini sebagai haid tanggal 6-nya. Kenapa kok tanggal 6 diyakini haid? Karena di awal dia sudah mengatakan bahwasanya tanggal 1 itu suci. Bedanya misalnya begini. Kalau dia meyakini bahwa tanggal 2 itu masih suci, maka kan mundur 10 hari pertama, berarti apa? Bisa jadi tanggal 7-nya dia baru dipastikan haid karena tanggal 2-nya suci. Sebab dia haidnya adalah dalam waktu 5 hari pertama, 5 hari, dalam waktu 5 hari di lingkungan 10 hari pertama. Kan bisa geser berarti. Berarti nanti apa namanya? Tanggal 10-nya ya. Misalnya 10 hari pertama kan ini yakin suci karena masih suci, dia yakin, kemudian ini masih yakin suci. Ini masih yakin suci, tanggal 2-nya makin yakin suci, berarti kan mulai 6, 7 baru kemudian dia haid. Contohnya kalau seandainya mundur atau yakin sucinya ada di tanggal 2 dan 1. Ya kan? Dalam 10 hari pertama berarti otomatis setelahnya ini kan bisa jadi mungkin haid dan mungkin suci. Ya kan? Selebihnya itu yakin suci. Paham enggak? Paham enggak gitu? Ini misalnya tanggal 1 dia yakin suci. Kita pakai contoh yang ini dulu ya. Tanggal 1 dia yakin suci. Terus kemudian tadi mengatakan 10 hari pertama dia mengeluarkan haid. Ya kan? Berarti kan tanggal 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5. Ini mungkin suci, mungkin haid. Tapi tanggal 6-nya itu bisa dipastikan haid. Kenapa bisa dipastikan dengan haid? Karena kalau seandainya tanggal 2 ini mulai, maka berakhirnya tanggal 6. Kalau misalnya tanggal 3-nya mulai, maka berakhirnya tanggal 7. Ya kan? Berarti kan tetap yakin hati ya. Paham ya? Hitungannya seperti itu. Kalau tanggal 4 mulai, maka ya dipastikan berakhirnya tanggal 2. Kalau 5 berarti tanggal 9. Kalau mulai tanggal 6 berarti kalau misalnya mulainya tanggal 9, ya maka kalau tanggal 5 maka berakhir tanggal 9. Kalau tanggal 6 maka berakhirnya tanggal 10 kan, mundur. Berarti yang pasti itu adalah tanggal 6-nya. Yang pasti haid. Paham ya? Setelah tanggal 6 ke sini, ini statusnya sama. Bisa suci, ya kan? Bisa juga dia haid. Ya kan? Kalau tanggal 10 ke sini jelas ini suci. Kenapa ini bisa dipastikan suci? Karena tadi dia mengatakan bahwa saya itu waktu haidnya adalah 10 hari pertama. Berarti kan dikembalikan kepada adat kebiasaannya. Tapi menjadi masalah ketika dia ini ya kan lupa waktunya kapan. Tapi kadarnya dia kadarnya dia ingat. Kadarnya itu apa? Ya 5 hari pokoknya. 5 hari dalam 10 hari. Ya kan? Maka yang tanggal 6 ini yakin suci. Yakin haid, maaf. Yang tanggal 6 ini yakin haid. Untuk seterusnya yang lain-lain ini yakin. Ya kok yakin apa? Bisa suci, bisa haid. Paham enggak? Paham ya? Berarti yang lain-lain bisa suci, bisa haid. Contohnya begitu. Ya, dengan demikian maka terkait dengan sholat, tanggal 6-nya ini kan berarti yakin haid. Dia boleh sholat enggak? Tanggal 6-nya ini kan dia yakin haid. Boleh sholat enggak? Enggak boleh. Nah, terus kemudian di sini bisa suci, bisa haid ini. Ya, dia harusnya kan bisa suci, bisa haid, berarti hukumnya tidak jelas kan? Ya, maka bagaimana untuk sholatnya? Ya,
Kalau ini berarti harus ada dong. Karena kan ada kemungkinan haid, ada kemungkinan suci. Ya kan? Tapi ingat bahwa untuk melakukan yang demikian itu harus melewati 15 hari. Kalau ini kan contoh yang daur, pengulangan. Yang di awal ya tetap nunggu 15 hari dulu untuk menghukumi dia sebagai orang yang istihadah. Ya kan? Paham enggak? Kalau tidak lewat dari 15 hari kan nggak ada masalah dia. Berarti bisa memulai lagi awal mula untuk dijadikan patokan kapan haidnya. Jadi prinsipnya itu begini loh. Ketika perempuan itu mengalami istihadah, maka benak kita sudah harus berpikiran bahwa dia sudah mengeluarkan darah lebih dari 15 hari 15 malam. Ya dah? Nah, kalau kemudian setelah itu dia tidak istihadah lagi, maka bisa memulai adatnya kembali. Makanya kalau kemarin ketika kita menjelaskan mengenai mustahadah yang mumayyiza itu, ya kan? Tapi dia muqtada ya, mustahadah, muqtada, ghairu mumayyiza, dzakira li adatiha qadron wa waqtan. Itu kan ada siklus yang berubah. Itu artinya bahwa yang namanya haid itu ya bisa berubah-ubah. Ketika tidak melewati dari 15 hari 15 malam, maknanya dia tidak istihadah. Jadi perempuan itu tidak terus kemudian istihadah terus. Kadang-kala normal kembali. Paham ya? Nah, jadi ini kan daur ya. Jadi ketika di bulan pertama katakanlah ya, sebelumnya dia itu haid, ya kan? Kemudian dia ingat lamanya haid tapi lupa waktunya kapan, hanya dia pokoknya saya ingatnya 10 hari pertama gitu kan. Setelah itu kok dia terkena istihadah ini. Maka hukumnya itu begitu. Ya kan? Kalau misalnya ingatnya 10 hari pertama, maka ya kan? Dia kalau yakin tanggal satunya ini dalam keadaan suci, 2-5 ini dikatakan sebagai kemungkinan suci dan haid, maka tanggal ke-6-nya pasti haid. Dengan kemungkinan tadi itu. Kalau misalnya kenapa kok 2-5 ini dikatakan kenapa kok 6 ini dikatakan sebagai pasti waktu haidnya? Karena kalau seandainya mundur pun 6 ini mesti haid. Mundur 2, mundur 3 dan seterusnya sampai dengan mundur 5 itu tetap 6 ini masuk dalam kategori ya haid. Lah kalau untuk yang tanggal 2, 3, 4, 5 dengan 7, 8, 9, 10 ini kan mungkin suci, mungkin haid. Karena tergantung kayak pergeseran ini loh. Pergeseran tanggal 2. Paham ya? Nah, kalau yang sini dari mulai tanggal 11 ke sini itu pasti suci. Kenapa dipastikan suci? Karena dia mengatakan bahwa 10 hari dia haid. Ini kalau contoh berubah juga akan berubah. Misalnya ada perempuan, dia ingat kebiasaannya terkait dengan lamanya dia haid. Dia bilang, ketika ditanya, saya dulu punya kebiasaan haid itu 3 hari dalam kurun waktu 6 hari pertama. Nah, ini nanti PR untuk nanti malam. Kalian bikin simulasi, gitu kan? 3 hari. Jadi ada perempuan terkena istihadah yang muqtada tapi ghairu mumayyizah. Dzakira di qadriha ya. Maksudnya dia dzakira di qadriha lawaktan. Ya. Itu dicatat untuk simulasi. Jadi nanti dimusyawarahkan berdua ya. Perempuan yang biasa haid terkena istihadah hanya ingat waktu haid hanya ingat lama haidnya, lupa waktunya. Ya. Atau mustahadah muqtada ghairu mumayyiza dzakira
li'adatiha qadran tapi la waktan. Ya. Ketika dia ditanya, dia haid 3 hari. Coba ditulis. Ya, jadi 3 hari. Oke, ya kan? Dalam berapa? 9 hari pertama. Nah, coba. Dia yakin ya, tanggal keduanya suci. Atau hari kedua tanggal 1, 2 suci. Tanggal 1 dan 2 suci. Maka mana yang dihukumi mungkin suci dan haid, mana yang dihukumi pasti haid, mana yang pasti dihukumi suci. Gitu ya. Mbak, coba nanti dibikin simulasi. Cukup ya? Ya. Nah, saya kira itu. Jadi mustahada mu'tada gairu mumayyiza dzakira li'adatiha qadran la waqtan. Ya. Kemudian setelah itu nanti kita masuk ke bagian terakhir. Ya, masuk besok kita masuk dalam bagian terakhir dari macam-macam perempuan yang istihadah. Kebalikan dari yang ini. Ya, kebalikan dari ini. Saya kira itu cukup ya. Ini bisa dipaham ya. Mari kita akhiri dengan bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nastaudiuka ma 'allamtana fardudu ilaina inda ihtiyajina ilaih. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Alhamdulillah.